Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Am bal ataquluna bitta'i wal ya'i inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul lahum a antum a'lamu amillahu ay Allahu a'lamu wa qad bara'a minhuma Ibrahimu biqaulihi ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wal madhkuruna ma'ahu tab'an lahu wa man adlamu mimman katama akhfa an-nasu syahadatan indahu kainatan minallahi ay la ahad azlamu minhu wa hum al-yahudu katamu syahadatallahi fit taurati li Ibrahimah bil hanafiyyati wa mallahu bighafilin amma ta'maluna tahdidan lahum. Am bal ataquluna bitta'i wal ya'i, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan menggunakan ta dan iya berkata, inna Ibrahimah wa Ismailah wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Sesungguhnya bahwa Ibrahim, bahwa Nabi Ismail dan Ishak dan Nabi Ya'qub dan anak cucunya itu penganut agama-agama Yahudi atau agama Nasrani. Qul lahum a antum a'lamu amillahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah mereka itu lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui? Ai Allahu a'lam, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mengetahui daripada mereka. Wa qad bara'a minhuma Ibrahimu biqaulihi maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Dan sungguh bahwasanya Nabi Ibrahim itu terlepas dari apa yang mereka katakan, yakni bahwa Ibrahim dan Ismail itu merupakan orang-orang atau orang-orang yang menganut agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Itu semuanya sungguh itu tertolak ya, atau terbebas. Dengan apa buktinya? Dengan sebuah bukti bahwa maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, bahwa tidak ada Nabi Ibrahim itu adalah penganut agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Wal madhkuruna ma'ahu tab'an lahu ya. Dan para nabi-nabi yang lain yang disebutkan ya, itu adalah mengikuti terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jika sudah jelas di sini bahwa Nabi Ibrahim itu bukan penganut agama Nasrani ataupun agama Yahudi, bahkan dan oleh serta itu nabi-nabi yang lain itu juga bukan
penganut agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Wa man adzlamu mimman katama akhfa an-nasu. Dan siapakah yang lebih dolim ketimbang atau daripada orang-orang yang menyimpan atau merahasiakan syahadatan indahu, persaksian yang ada pada dirinya, di mana persaksian itu datang minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ai la ahad adlamu minhu wa hum al-yahudi katamu syahadatallahi fit Taurati li Ibrahim bil Hanafiyyah. Yakni tidak ada seseorang yang lebih dolim ketimbang orang-orang Yahudi, di mana sifat-sifat orang Yahudi ini selalu menyimpan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurat terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidak ada, dan Allah itu tidak ada atau tidak akan lupa terhadap sesuatu yang mereka kerjakan. Tahdidan lahum, bahkan Allah itu mengancam terhadap mereka. Apakah mereka berkata, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya itu merupakan penganut Yahudi ataupun Nasrani? Katakanlah bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahwa apakah mereka itu lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Maka jawabannya Allah lah yang lebih mengetahui. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang menyimpan persaksian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lupa atau tidak akan lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi lafaz di sini di sini kedudukannya sebagai huruf atop daripada lafaz sebelumnya, yakni lafaz kul yang ada pada lafaz di atas. Bal ai maknanya bal. Hamzahnya di sini adalah hamzah istifhamiyah. Hamzah istifhamiyah itu hamzah yang berfungsi untuk bertanya. Takulunah di sini kedudukannya sebagai fi'il mudhari atau sebagai fi'il, disebut fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Waftatahul mudhari'an biwahidin minal hurufi arba'iz zawaidi. Di dalam MDT-nya bahwa fi'il mudhari ialah kalimat yang menunjukkan masa yang akan datang atau masa yang akan dihadapi, dan masa sekarang atau zaman hal dan zaman istiqbal, di mana ketentuan atau cara untuk mengetahui fi'il mudhari kata ulama itu dimulai dengan huruf mudhara'ah, rupanya di sini adalah ta. Bitai ini susunannya jar majrur, ba-nya huruf jar, at-ta'i majrur. Wal ya'i wawnya waw atop, al ya'i maktub alaihnya adalah at-ta'i. Apa dalilnya atop? Di dalam kitab Al-Jurmiyah dikatakan fa'in atop tabiha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala marfu'in jazamta au ala marfu'in rafa'ta. Jika kamu mengatopkan terhadap kalimat yang dijarkan, maka itu juga diikut dijarkan. Inna Ibrahimah, inna di sini adalah merupakan salah satu amil lawasikul ibtida'. Yang dimana amil lawasikul ibtida' itu adalah amil yang merusak tatanan daripada mubtada dan khabar. Amalnya apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Lafaz Ibrahimah di sini sebagai isimnya inna. Di mana lafaz Ibrahimah di sini merupakan salah satu isim ghairul munsharif, illatnya adalah alami dan ajami. Wa Ismailah, wawunya di sini adalah o atop. Ismailah adalah maktub alainya adalah Ibrahimah. Wa Ishaqah, wawunya di sini adalah o atop. Ishaqah itu maktub alainya adalah Ibrahimah. Wa Yaqubah, wawunya di sini o atop, Yaqubah maktub alainya adalah lafaz Ibrahimah. Wal asbata wawunya wa atop, al asbata maktub alainya adalah lafaz Ibrahimah. Kanu di sini adalah fi'il madhi nakis atau termasuk juga daripada amil lawasikul ibtida',
Amalnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, di mana isimnya kanu di sini disimpan. Kalau ditakdirkan, kalau ditimbulkan adalah hum. Ya. Kanu hum. Berarti lafadz hudan di sini dibaca nasab itu dikarenakan lafadz hudan kedudukannya sebagai khabar daripada lafadz kanu. Ya. Au nasoro, aunya huruf atop. Ya. Nasoro ini maktub alaihnya adalah lafadz hudan. Di mana nasoro di sini adalah kalimat isim mangkus. Kul di sini kedudukannya sebagai fi'il amar, di mana fa'ilnya itu disimpan rupanya hum atau anta. Ya. Fa'ilnya adalah anta yang disimpan. Lahum di sini kedudukannya sebagai jar majrur. Kemudian di sini ada yang namanya pertanyaan, apakah Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya itu merupakan orang-orang penganut agama Yahudi atau penganut agama Nasrani? Jawabannya tidak. Kenapa? Di mana dalil bahwa Nabi Ibrahim itu bukan penganut agama Nasrani ataupun agama Yahudi? Di sini diterangkan bahwa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan penganut agama Yahudi ataupun penganut agama yang lain. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika Nabi Ibrahim bukan penganut agama Nasrani ataupun Yahudi? Apakah yang lain itu penganut? Tentu jawabannya tidak. Di sini karena dilanjutkan wal madhkuruna ma'ahu tab'an lahu. Ini bukti bahwa Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dan anak cucunya ini bukan penganut agama orang-orang Yahudi ataupun agama orang-orang Nasrani. Kemudian pertanyaannya lagi, siapakah yang lebih mengetahui tentang keadaan Nabi Ibrahim beserta keturunan-keturunannya? Apakah orang Yahudi yang berkata dan orang yang Nasrani yang berkata bahwa Nabi Ibrahim termasuk orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani? Tentunya kita jawab Allah lah yang lebih mengetahui. Ya, Allahu a'lam. Ya, bahwa Ibrahim itu bara'ah minhuma. Ya. Artinya Ibrahim itu terbebas dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sedangkan apakah Allah itu sifat pelupa? Tentunya tidak. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu bukan zat yang maha pelupa. Ya. Karena di sini sudah dijelaskan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, bahwa Allah itu tidak pernah lupa terhadap sesuatu yang hambanya kerjakan. Ya. Kemudian siapakah orang-orang yang lebih zalim? Jawabannya di sini orang-orang yang lebih zalim adalah orang-orang yang suka menyimpan rahasia, yang suka menyimpan persaksian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Mungkin cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.